Saat itu tanggal 9 Februari 2004, Maura Murray menghilang tanpa jejak. Mahasiswa perawat berusia 21 tahun itu mengirim email kepada supervisor dan profesornya di University of Massachusetts Amherst untuk memberitahu mereka bahwa telah terjadi kematian dalam keluarganya dan dia akan absen dari pekerjaannya dan kelas kuliahnya sampai minggu depan. Dia juga mengirim email kepada pacarnya. "Aku sangat mencintaimu, aku mendapat pesanmu, tapi jujur aku tidak ingin berbicara dengan banyak orang. Aku berjanji untuk menelponmu hari ini. Aku mencintaimu, Maura." Maura kemudian mengemasi tasnya dan pergi ke ATM dan menarik uang sebesar $280. Lalu dia pergi ke toko minuman keras dan menghabiskan $40 untuk membeli minuman keras vodka dan sekotak anggur merah Francia. Selain itu, dia berhenti di Amherst DMV untuk mengambil dokumen asuransi untuk mobil ayahnya yang rusak dalam kecelakaan sehari sebelumnya. Dia menelpon ke pesan suaranya pada pukul 16.37 malam. Kemudian, dia mengemasi mobilnya dan pergi untuk perjalanan misteriusnya. Pukul 19.27 malam, Maura merusak mobilnya. Satu-satunya petunjuk yang dia tinggalkan adalah cetakan petunjuk arah MapQuest ke komplek kondominium di Burlington, Vermont. Sebuah tinjauan catatan ponsel Maura Murray menunjukkan dia menelpon pemilik salah satu kondominium yang disewakan dan polisi hanya bisa berasumsi dia menuju ke Burlington, meskipun tidak ada yang tahu tentang rencananya. Maura dinyatakan sebagai orang hilang pada hari berikutnya, dan saat itulah pihak berwenang menemukan dia telah mengawasi barang di asramanya. Dia menaruh pucuk surat yang dia ketik untuk pacarnya yang isinya merinci masalah tentang hubungan mereka. Siapakah Maura Murray? Maura lahir pada tanggal 4 Mei 1982. Di sekolah menengah, dia adalah seorang atlet lari, tetapi dia juga cerdas dan berbakat secara akademis. Dan dia melanjutkan untuk belajar teknik kimia di militer Amerika Academy di West Point. Dia kemudian dipindahkan ke Universitas Massachusetts atau UMass, di mana ia mengalihkan jurusannya ke keperawatan. Namun kehidupan Maura Murray tidak bebas masalah. Dia mengalami sedikit masalah pada tahun 2003 ketika dia ditangkap di Amherst karena menggunakan kartu kredit di bawah $250 secara tidak benar. Dia telah menggunakan kartu kredit yang dicurinya di berbagai restoran dan toko di kota. Ketika dihadapkan dengan kejahatannya, Maura mengaku mendapatkan nomor itu dari bagian bawah tanda terima dan menyalinnya di kartu catatan. Tuduhan itu segera dibatalkan karena perilaku baik dari Maura. 2 hari sebelum kejadian, pada tanggal 7 Februari 2004, ayahnya Maura yaitu Fred bertemu dengan Maura untuk membantunya mencari mobil baru. Setelah itu, dia kembali ke Quality Inn tempat dia menginap dan dia pergi ke Amherst Brewing Company untuk makan malam. Sekitar jam 9 malam itu, Maura dan ayahnya pergi menjemput Kate, teman Maura, dan ketiganya kembali ke Amherst Brewing Company untuk minum. Sebelum Maura dan Kate menurunkan Fred di Quality Inn untuk bermalam, mereka berhenti di toko minuman keras. Maura dan temannya kemudian pergi ke pesta, tetapi dia menabrakkan mobil ayahnya. Jadi, Fred menyewa mobil lain menjemput putrinya dan menurunkannya ke kampus sekitar pukul 13.30 pada tanggal 8 Februari. Sehari setelah kejadian itu, di suatu malam yang dingin dan bersalju, sekitar pukul 19.30 malam, mobil hitam milik Murray keluaran tahun 1996 tergelincir dari jalan dan menabrak tumpukan salju dan pohon di Wild Emonosuk Road di Woodsville. Dia berada di sekitar 140 mil dari tempat terjadinya kecelakaan. Seorang sopir bus sekolah yang lewat bertanya, apakah dia membutuhkan bantuan? Murray berkata tidak. Pria itu yang berada di dekatnya tetap menelpon 911. Dia tahu betul bahwa tidak ada layanan telepon seluler di daerah itu. Ketika itu, Murray mengenakan jeans dan mantel gelap
dan membawa ransel hitam. Itu terakhir kali orang melihatnya. Polisi berada di tempat kejadian 10 menit kemudian atau sekitar pukul 19.45 malam. Petugas yang menanggapi menulis bahwa bukti di tempat kejadian menunjukkan kendaraan telah mengarah ke timur dan keluar dari jalan raya, menabrak beberapa pohon, berputar dan berhenti menghadap ke arah yang salah di arah timur jalur. Kerusakan terlihat dari sisi pengemudi, ujung depan, penumpang depan, sisi pengemudi belakang, dan penumpang belakang kendaraan. Kaca depan juga pecah. Kendaraan itu terkunci dan Maura tidak terlihat dimanapun. Seorang saksi kecelakaan itu, yaitu seorang supir bis tempat, mengatakan mobil itu dikemudikan oleh seorang wanita muda yang menyuruhnya untuk tidak melaporkan kejadian itu atau kecelakaan itu ke polisi. Dia tetap melakukannya. Penegak hukum langsung mencurigai bahwa alkohol menjadi faktor penyebab kecelakaan itu. Sekotak anggur Francia, salah satu pembeliannya di toko minuman keras, tumpah ke dalam mobil. Terlihat di kursi penumpang dan ada cairan merah di pintu samping pengemudi dan langit-langit mobil. Buku pelajarannya ada di sana, begitu pula cetakan penunjuk arah MapQuest ke Burlington, Vermont, tetapi kartu kredit, kartu debit, dan ponselnya telah hilang. Juga tidak ada tanda-tanda perjuangan atau perlawanan yang jelas, sehingga pihak berwenang pada awalnya mencurigai dia adalah anak bermasalah yang telah pergi untuk melarikan diri dari masalahnya. Keluarga Murray tidak diberitahu bahwa dia hilang sampai 24 jam kemudian. 6 hari setelah Maura menghilang, pencarian besar-besaran dilakukan, melibatkan anjing pelacak, helikopter, pencari terlatih, polisi lokal, dan negara bagian. Pencarian mencakup area 20 mil di sepanjang Weil-Emonosuk Road di Wattsville. Tidak ada satupun jejak kaki yang ditemukan di salju, seolah-olah dia benar-benar menghilang ke udara. Tidak sampai 36 jam, seekor anjing pelacak kehilangan bau Maura sekitar 100 kaki dari kecelakaan itu, lalu kehilangan baunya. Banyak orang berteori, ada 4 teori utama dalam kasus Maura Murray. Yang pertama, dia pergi ke pegunungan untuk bunuh diri. Yang kedua, dia pergi untuk memulai hidup baru. Yang ketiga, dia meninggal karena exposure. Yang keempat, dia diculik. Beberapa orang berpikir Maura mungkin syok oleh kejadian itu, jadi dia lari ke hutan untuk menghindari penegakan hukum. Tetapi dia menjadi bingung dan tersesat dan meninggal karena cuaca buruk. Bagaimanapun itu adalah kecelakaan mobil keduanya dalam 2 hari. Yang lain percaya dia telah berpikir untuk bunuh diri dan kecelakaan mobil hanya memperkuat tekadnya. Apapun yang terjadi pada Maura, sepertinya dia ingin pergi sejauh mungkin dari lokasi kecelakaan secepat mungkin. Bertahun-tahun kemudian ayahnya, Fred Murray, pergi keluar setiap akhir pekan dengan berjalan di jalan yang sama, mencari petunjuk, mencoba memahami apa yang dilakukan putrinya. Kemana dia pergi? Dia dalam semangat yang baik dan tidak punya kekhawatiran atau alasan untuk melarikan diri dari hidupnya. Ayahnya mengatakan kepada CNN pada tahun 2008. Hadiah $40.000 Amerika atau sekitar 56 juta masih ditawarkan pada saat itu untuk informasi yang mengarah ke keberadaannya atau penangkapan seseorang yang terlibat dalam kepergiannya. Beberapa laporan mengatakan dia baru saja bertunangan dengan pacarnya Bill Ross, seorang letnan angkatan darat Amerika yang ditempatkan di Fort Steele, Oklahoma. Mereka bertemu di West Point, tempat Murray menjadi kadet selama 2 tahun sebelum pindah ke UMass, singkatan dari University of Massachusetts. Dia dilaporkan telah mendapatkan pekerjaan perawat musim panas di Oklahoma untuk musim panas mendatang. Dia ada dalam daftar karyawan dan bekerja paruh waktu sebagai penjaga keamanan di galeri seni. Di sekolah menengah dia adalah seorang atlet bintang di tim bola basket dan atletik. Orang-orang yang dekat dengannya mengatakan dia tidak memiliki riwayat penyakit mental. 4 hari sebelum dia menghilang, dia meninggalkan galeri lebih awal setelah menerima panggilan telepon dari saudara perempuannya dan dia terlihat kesal.
Fred Murray mengatakan bahwa putrinya yang lain mengatakan kepadanya bahwa dia telah ditelepon Maura, dan Maura bercerita kalau Maura telah bertengkar hebat dengan pacarnya. Tetapi menurutnya itu tidak akan membuat Maura begitu sedih. Seorang petugas polisi negara bagian New Hampshire mengatakan kepada stasiun berita lokal bahwa mereka menemukan catatan untuk Bill Rush di kamar asrama Kennedy Hall di kamar Murray, di mana dia juga mengemas barang-barangnya sebelum dia pergi. Catatan itu menunjukkan mereka mengalami masalah sebagai pasangan, katanya. Ada juga teori bahwa seseorang bertemu Maura untuk menjemputnya dan membawanya ke Kanada agar dia bisa memulai hidup baru. Teori ini berasal dari jurnalis investigasi James Renner. Dia tidak percaya dia bertemu dengan permainan kotor. Jika benar, teorinya akan menjelaskan bagaimana Maura bisa menghilang begitu cepat setelah supir bus menemukan mobilnya yang hancur. Renner menjelaskan, satu-satunya cara ini bisa terjadi adalah jika Maura mengenal pengemudi dan tidak ada waktu yang terbuang untuk percakapan, dia langsung masuk ke dalam mobil pengemudi yang menjemputnya. Renner percaya mungkin dia melarikan diri untuk melindungi dirinya dan bayi yang ada dalam kandungannya. Kenapa selama 11 tahun dia diam? Hal itu dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk melindungi seorang anak. Itu pasti salah satu cara untuk menghindari masalah hak asuh. Selain itu, Renner mengklaim telah menerima email yang mengaku dari seseorang dari lingkaran orang yang kenal baik dengan Maura. Dalam email tersebut, penulis mengaku telah berbicara dengan seseorang di sebuah bar yang mendengar versi yang sama sekali berbeda tentang apa yang terjadi pada Maura Murray. Menurut email tersebut, Maura tidak ingin bunuh diri atau hamil. Dia ingin menjauh dari pacarnya yang kasar. Renner menjelaskan, dia kemudian mulai berbicara kepada saya tentang gadis hilang yang pergi ke West Point dan kemudian ke UMass. Saya belum mendengarnya pada saat itu, dan dia menjelaskan kepada saya apa yang sekarang saya ketahui adalah kasus Maura Murray. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah rahasia umum di antara orang-orang yang mengenalnya secara pribadi di UMass bahwa dia kabur sendiri untuk melepaskan diri dari hubungan yang penuh kekerasan. Dia mengatakan bahwa dia mengenal orang-orang yang mengenalnya dan yang telah terlibat dalam segala hal. Beberapa orang mengatakan Maura masih hidup dan sehat dan sekarang tinggal di Quebec, Kanada. Dan keluarganya juga menyadarinya. Pernyataan ini diduga berasal dari teman Maura. Namun, para skeptis menunjukkan bahwa ayah Maura tidak mungkin bersikeras bahwa putrinya diculik jika dia tahu di mana Maura berada. Dan ayahnya masih bersikeras mencari tentang keberadaan putrinya itu. Ibu Maura, Laurie Murray, dan ibu Bill Rush tunangannya, Sharon Rush, kemudian mengatakan kepada Massachusetts Daily Collegian, koran universitas, bahwa pasangan itu memiliki masalah pada tahun 2002, tetapi memperbaiki keadaan dan semuanya menjadi baik sejak saat itu. Selain itu, Sharon mengatakan kepada surat kabar itu pada Januari 2005, putranya pergi ke kamar asrama Maura setibanya di kota dan tidak menemukan catatan terbaru yang ditulis kepadanya. Tidak ada surat, katanya. Sementara itu, Bill Rush, tunangan Murray, mendapat cuti dari Angkatan Darat dan berangkat ke New England setelah mengetahui Murray hilang. Dia bergabung dengan pencarian dan mengemudi melintasi New Hampshire dan Vermont. Dia selalu berhenti di kantor polisi, bus, dan pompa bensin untuk bertanya ke setiap orang yang dijumpainya, menanyakan apakah mereka telah melihat pacarnya. Teman dan keluarga memasang poster untuk orang yang hilang dan menelpon outlet berita lokal untuk menyebarkan berita tersebut. Jelas, kami mengharapkan yang terbaik, kata Rush kepada Boston Globe pada saat itu. Jika saya baru mendapat kabar, meskipun saya rasa tidak ada berita yang mengabarkan kabar baik, memperhatikan anggur yang tumpah, dia berspekulasi bahwa meskipun dia tidak pernah tahu Murray minum dan mengemudi, mungkin dia melarikan diri dari tempat kejadian karena takut dia telah melanggar hukum.
Beberapa hari kemudian, dia memberitahu Soledad O'Brien CNN bahwa dia mendapat pesan suara dari Murray ketika dia dalam perjalanan dari Oklahoma. Saya hanya bisa mendengar nafas, dan kemudian menjelang akhir pesan suara, saya mendengar apa yang tampak seperti tangisan, dan kemudian rengean yang saya yakin adalah Maura, katanya. Nomor yang ditelepon oleh orang tersebut ternyata adalah kartu panggil prabayar. Tidak ada seorang pun yang tahu dan berbicara kepada polisi tentang Maura, kenapa dia tampak begitu kesal dan marah pada hari dia pulang kerja lebih awal, atau apa yang ingin dia bicarakan kepada pacarnya. Kasus Maura Murray juga tetap sangat terbuka. Ayah dan saudara-saudaranya tidak pernah putus asa. Bahkan jika Maura pergi, mereka masih bisa mendapatkan jawaban dan bahkan mungkin keadilan. Ibu Maura, yaitu Laura Murray, meninggal karena kanker pada 4 Mei 2009 di saat ulang tahun putrinya yang hilang. Saya bangun, hanya butuh beberapa detik dan kemudian teringat kembali tentang anak saya yang hilang, kata Fred Murray, yang tidak pernah lelah berhenti mencari tentang keberadaan anaknya yang telah hilang. Dia mengatakan itu kepada Boston Globe pada Februari. Saya tersadar, ini adalah pil pahit buat keluarga saya. Dan sejujurnya ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Dan sampai sekarang tidak ada jawaban, kata Julia Murray, saudara perempuan Maria Murray kepada Globe. Ada yang terus-menerus berputar di otak Anda seperti, nah bagaimana jika ini terjadi? Atau bagaimana jika itu terjadi? Tidak banyak jawaban. Apakah waktunya benar-benar sempurna bagi seseorang untuk berada di sana saat itu juga dan menangkapnya serta melakukan sesuatu yang buruk padanya? Bagaimana kemungkinannya? Jadi saya mencoba menimbangnya dengan kenyataan dan akal sehat. Menambahkan saudara laki-lakinya yang juga bernama Fred, ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Ini akan membuat seseorang datang ke depan dengan sepotong informasi untuk menyelesaikannya, dan itu mungkin sesuatu yang sederhana. Skenario yang mungkin adalah dia dijemput oleh seseorang. Maura sangat pintar, tapi dia tidak pintar jalanan. Dia besar di Hanson. Ayah saya berusia 74 tahun. Saya tidak ingin lebih banyak waktu berlalu tanpa dia mengetahui sesuatu, kata Julia lagi. Aku ingin jawaban demi ayahku. Ada yang tahu sesuatu. Seseorang tidak menghilang begitu saja tanpa jejak. Kasus ini dan adikku selalu berpikir tidak pernah meninggalkannya. 13 tahun sudah cukup lama. Kita perlu beberapa jawaban. Maura juga kebetulan menghilang pada minggu yang sama ketika Facebook diluncurkan di Harvard. Segera setelah itu, layanan tersebut tiba di perguruan tinggi lain di wilayah Boston, bercabang ke seluruh Ivy League, dan kemudian berakhir di hampir semua universitas Amerika. Meskipun itu adalah jaringan media sosial khusus siswa, hingga September 2006, papan pesan internet menyediakan lebih dari cukup platform bagi mereka yang memiliki teori tentang apa yang terjadi pada Maura Murray. Banyak sekali orang menulis dengan pendapat mereka di platform dengan judul yang berbeda-beda. Ada yang menulis judul, polisi menutupi penyelidikan mereka yang gagal. Keluarganya tidak mengatakan yang sebenarnya. Maura berselingkuh dengan pacarnya. Maura terlibat dengan narkoba. Maura bunuh diri. Maura ditangkap setelah kecelakaan itu dan OD di sebuah pesta. Daftarnya terus berlanjut. Masih ada pertanyaan tentang mengapa polisi butuh waktu lama untuk mulai mencari Maura. Beberapa bulan setelah hilangnya Maura, Fred pernah menulis ke kantor gubernur New Hampshire, memohon bantuannya dan mendesak kepolisian negara bagian untuk menerima bantuan dari FBI. Dia mengatakan dia tidak pernah mendengar kabar dan sementara itu telah mengajukan undang-undang kebebasan informasi sehingga dia dapat melihat apa yang dilakukan pihak berwenang dengan kasus putrinya. Dia mengatakan kepada Daily Collegian pada Januari 2005 bahwa dia bahkan akan nongkrong di bar lokal berharap untuk mendengar potongan info jika ada yang membicarakan tentang Maura. Dia meminta tim penyelidik swasta dan mereka juga berselisih karena ketidaksepakatan dengan cara informasi yang dibagikan.
Tetapi polisi terus menangani kasusnya sendiri tanpa bertanya dan melibatkan keluarga. Fred menuduh polisi menolak menyelidiki dengan baik kemungkinan tentang penculikan Maura. Pihak berwenang tidak ingin menjelek-jelekan ayah yang berduka, tetapi mereka menjadi frustasi dengan desakan terus-menerus Fred Murray bahwa mereka mengacaukan penyelidikan dan tidak melakukan uji tuntas selama bertahun-tahun. Fred adalah orang yang sulit dihadapi sejak awal, kata Jeff Strilson, Kepala Unit Pembunuhan Kantor Kejaksaan Agung New Hampshire, kepada majalah Boston pada tahun 2014. Saya mengerti banyak dari mana dia berasal, tetapi saya merasa amarahnya salah tempat. Petugas itu mengatakan dia tidak keberatan dengan banyaknya pengikut di internet dalam kasus ini. Selama para ahli teori konspirasi atau detektif amatir yang sungguh-sungguh tidak benar-benar mengganggu penyelidikan. Tidak masalah mengapa dia pergi atau jika dia memberitahu siapapun tentang hal itu. Fred Murray juga mengatakan kepada World News Daily, dia mengalami kecelakaan dan ini memberinya keadaan yang sama sekali berbeda. Rencana lain keluar dari jendela. Saya percaya bahwa putri saya akan berada di rumah dengan selamat dan sehat sekarang jika polisi tidak mengabaikan kasus ini sampai waktunya tiba. Mereka akan tahu kemana dia pergi jika mereka mau repot-repot memeriksa panggilan telepon terakhir yang dia lakukan 3 jam sebelum dia meninggalkan Amherst. Saya memberitahu polisi kemana dia akan pergi 2 hari setelah kecelakaan itu, tetapi mereka tidak memeriksanya dengan baik. Polisi gagal untuk mengikuti prosedur mereka sendiri dan sekarang berusaha untuk mencegah hal ini terungkap. Maura mungkin mendapatkan tumpangan dengan 1 atau lebih dari banyak pelaku kejahatan seks di daerah itu yang tidak dapat ditangkap penegak hukum karena mereka menunggu terlalu lama untuk memulai. Tetapi meskipun keengganannya untuk bekerja dengan orang-orang tertentu, Fred Murray tidak menyerah dalam pencariannya. Juga tidak menginginkan keadilan bagi Maura seperti yang dia lakukan 13 tahun yang lalu. Kasus ini harus terus hidup, katanya kepada Globe pada Februari. Itulah satu-satunya harapan yang saya miliki. Saya tidak bisa membantu Maura sekarang. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk Maura adalah tidak akan membiarkan berita-berita bohong dan menjelek-jelekan Maura. Dia juga tidak akan suka dengan spekulasi dari orang-orang yang ingin tenar dengan memanfaatkan kasus anaknya ini. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Dakdikduk hari ini dan tunggu cerita Dakdikduk selanjutnya yang lebih membuat hati semakin dakdikduk. Untuk berkembangnya channel ini silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda serta klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita baru selanjutnya yang lebih seru dari Dakdikduk.